Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita akan membahas asesmen kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan asesmen. Asesmen merupakan proses pengukuran pencapaian siswa di dalam belajar. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kemampuan siswa untuk memahami dan menerapkan konsep serta keterampilan yang dipelajari selama siswa mengikuti KBM di kelas. Nah, hal-hal yang harus diketahui oleh seorang guru dalam proses pengumpulan dan pengolahan informasi kepada siswa agar nanti hasil belajarnya menjadi lebih baik. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan belajar siswa, kemudian perkembangan belajar siswa dan pencapaian belajar siswa. Nah, karena itu Bapak Ibu guru harus juga mempersiapkan beberapa asesmen yang harus dilakukan sebelum merancang sebuah pembelajaran. Hal yang dilakukan di awal yaitu disebut asesmen diagnostik atau asesmen awal. Nah, asesmen diagnostik adalah sebuah penilaian yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kondisi dan kompetensi peserta didik tersebut. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua jenis, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Tujuannya untuk memantau sejauh mana peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan untuk mengukur aspek-aspek non-kognitif, misalnya sikap, minat, motivasi dari peserta didik. Nah, Bapak Ibu, agar kita dalam pembuatan perancangan pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang akan kita terapkan di dalam KBM kita, maka hal-hal atau syarat-syarat tersebut perlu kita lakukan sebelumnya supaya antara guru dan siswa terjalin komunikasi yang baik di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui juga bahwa ada yang disebut asesmen formatif. Nah, di sini yang disebut dengan asesmen formatif adalah sebuah asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Asesmen ini memudahkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, hambatan dan kesulitan dari apa yang telah dirasakan oleh murid yang nantinya akan diberikan umpan balik. Bagi murid itu sendiri, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan serta memonitor kemajuan belajarnya dan tantangan yang dialaminya sehingga mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil pencapaian pembelajarannya selama ini. Nah, ini berguna juga bagi guru dalam merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam rancangan pembelajaran yang telah dibuatnya. Nah, di dalam asesmen formatif ini dapat dilakukan di saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif dilaksanakan di setiap akhir pembelajaran. Asesmen sumatif ini berguna untuk mengukur capaian pembelajaran sebagai penentuan kenaikan kelas atau kelulusan di dalam dunia pendidikan. Penilaian dari hasil pencapaian itu dapat membandingkan hasil pencapaian yang telah murid lakukan dengan tujuan pembelajaran yang guru inginkan.
Nah, inilah hal-hal yang perlu dilakukan di dalam sebuah asesmen. Selanjutnya kita juga mengenal beberapa nama lain dari asesmen di dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk asesmen formatif kita mengenal asesmen as learning. Nah, di dalam asesmen as learning ini kita bisa melihat bahwa seorang siswa dapat apakah dia berefleksi atau tidak pada saat pembelajaran itu berlangsung. Di sini siswa dapat menilai dirinya sendiri, juga dapat menilai kemampuan dari temannya. Beberapa yang dilakukan yaitu dapat berfungsi untuk mendiagnosis kemampuan awal dari kebutuhan belajar peserta didik. Tujuannya sebagai umpan balik memperbaiki proses pembelajaran serta strategi pembelajaran, juga mendiagnosis daya serap materi dan memicu perubahan dari suasana kelas. Itulah yang disebut dengan asesmen as learning. Selanjutnya adalah asesmen for learning. Nah, di dalam asesmen for learning ini berfungsi untuk mengukur dan mengetahui pencapaian hasil belajar siswa, merefleksi pembelajaran, dan menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar dari peserta didik tersebut. Nah, dari dua hal asesmen formatif ini dapat berguna bagi guru untuk mengetahui ketercapaian siswa di dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif itu disebut asesmen of learning. Ini berfungsi untuk mengukur pencapaian hasil belajar yang menjadi umpan balik untuk perbaikan pembelajaran, sekaligus untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Dan asesmen ini juga dapat memberikan laporan kepada orang tua dari hasil belajar siswa selama ini di kelas. Nah, itu Bapak Ibu guru, hal-hal yang dilakukan atau bisa diterapkan oleh guru dalam sebuah asesmen. Ada beberapa karakteristik asesmen. Yang pertama dari asesmen formatif. Asesmen formatif terintegrasi dengan proses pembelajaran, melibatkan peserta didik dalam penilaian antar teman, merefleksi, membuat metakognisi, dan melibatkan penguasaan belajar dengan berbagai ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan karakteristik asesmen sumatif dilakukan yaitu setelah pembelajaran berakhir. Pelaksanaannya bersifat formal, kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah, dan sebagai evaluasi untuk efektivitas program pembelajaran. Nah, itulah karakteristiknya. Ada 3 teknik asesmen Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pengamatan dari perkembangan siswa. Ini dapat kita buatkan sebuah rubrik penilaian, kemudian checklist, catatan, ataupun lembar pengamatan. Nah, dari teknik yang kedua yaitu performa atau kinerja. Ini bisa kita lihat dari hasil kinerja siswa melalui praktik membuat produk, proyek, portofolio, pidato, dan presentasi. Dan yang ketiga yaitu dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis dan tes lisan. Nah, sekarang kita contohkan untuk asesmen untuk mengetahui perkembangan siswa. Nah, penilaiannya dilakukan secara berkesinambungan baik dalam bentuk individu maupun dalam kelompok. Ini secara rutin dan harian dilakukan oleh seorang guru. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada sebuah catatan anekdot, ada tabel yang berisi nomor, hari, tanggal, catatan kejadian, dan solusi atau tindak lanjut yang dilakukan. Hasil pengamatan ini dilakukan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Kemudian contoh yang kedua yaitu lembar kerja atau lembar checklist. Di sini kita tuliskan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian kita buat sebuah tabel yang di dalamnya ada nomor, indikator, dan jawaban. Sebuah jawaban ya atau tidak. Kita tuliskan dari indikator-indikator yang akan kita berikan penilaian sesuai dengan materi yang sedang dipelajari ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah lembar pengamatan atau observasi. Kita tuliskan dulu tujuan pembelajarannya, kemudian kita tulis nama seluruh murid. Kemudian ada beberapa poin yang kita amati. Contohnya, apakah siswa memahami instruksi yang telah dilakukan oleh guru atau temannya saat KBM itu berlangsung? Yang kedua, apakah siswa memahami teks atau bacaan yang sedang dipelajari? Kemudian bagaimana tanggapannya dan diberikan sebuah catatan. Nah, di sini nanti akan memudahkan guru untuk menindaklanjutinya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebenarnya dalam sebuah penilaian atau pengamatan dari asesmen observasi yang dilakukan itu tidak selalu harus guru yang melakukan. Dapat juga siswa itu sendiri yang melakukan sebuah observasi untuk memberikan penilaian. Contohnya, siswa dapat menilai dirinya sendiri, dapat menilai antar teman, dan dapat membuat sebuah penilaian secara kolaboratif. Nah, ini ada asesmen yang berupa performa. Di sini menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Seperti contohnya tadi produk, proyek, dan portofolio. Nah, demikian Bapak Ibu guru, itulah materi-materi dari asesmen yang ada di kurikulum Merdeka. Kesimpulannya adalah sebuah asesmen dalam pembelajaran merupakan bagian yang terintegrasi dan menjadi acuan penilaian seorang guru untuk melihat ketercapaian siswa pada setiap fase perkembangannya. Oleh karena itu, asesmen menjadi tolok ukur tindak lanjut dan umpan balik yang harus dilakukan oleh guru guna mengetahui setiap perkembangan siswa di dalam belajar pada saat KBM berlangsung. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Antara lain adalah yang pertama, apakah perlu membuat asesmen awal pada setiap kelas? Bila perlu, bagaimana caranya? Yang kedua, apakah penilaian atau asesmen masih boleh dalam bentuk angka? Yang ketiga, apa saja yang perlu dipersiapkan guru untuk membuat sebuah asesmen? Demikianlah akhir dari penjabaran asesmen kurikulum Merdeka. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.